Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tapi nggak tahu nomor telepon ini dipakai di sana. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para asatidz wal asatidah, para kiai, para rekan senasib seperjuangan yang kami cintai dan yang mencintai saya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cukup berkah ini kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di atas hidayah, rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat, yaitu menuntut ilmu dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah mendapatkan ilmu nanti kita bisa mengamalkan dan menjalankannya dalam kehidupan nyata, sehingga orang yang telah mendapatkan ilmu kemudian mampu dan mau mengamalkan atas ilmu yang sudah didapatkannya, ini termasuk orang yang alim, kan? Dan tidak akan disebut orang alim kecuali apabila orang yang sudah berilmu itu mau mengamalkan ilmunya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, mohon maaf karena ini saya ditugaskan dadakan, Pak. Antum bisa bayangkan, tanpa persiapan apapun saya ditodong oleh Pak Hakim, disuruh berbicara di depan antum. Oleh karena itu nanti kalau Allah tidak bisa maksimal atau tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. As-salatu ma'assalam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang makhluk yang paling utama dan paling mulia di muka bumi ini, yang akan memberikan syafaat kepada para umatnya setelah beliau mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya yang akan berhak mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma yang akan beliau berikan kepada kita semua nanti pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Di antara tanda-tanda, Pak, makhluk dan umat manusia yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhajnya, orang-orang yang gemar dan suka dan senang menjalankan syariat beliau, orang-orang yang cinta dan selalu berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau.
Kira-kira antum kalau ditanya kepengen mendapatkan syafaat dari Rasulullah apa enggak, Pak? Pasti dong. Wah, jawabnya tuh enggak ada yang nolak, Pak. Pasti. Siang dan malam kita merindukan, pagi dan sore, ya kan, ibaratnya gitu. Sebab kalau kita orang awam yang miskin ilmu ini, ya kan, nanti di akhirat yang sangat penuh dengan kerepotan, dengan keruwetan, dengan masyakil, seandainya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lewat beliau sallallahu alaihi wasallam, akan jadi apa kita ini, Pak? Masih untung antum kalau di dunia ini kaya tentang harta, ya kan? Mungkin istrinya lebih dari 2, ya kan? Uangnya banyak di mana-mana. Ini di dunia antum sukses, masih ada untungnya, Pak. Ya kan? Nah, kalau yang di dunia ini sudah miskin, nggak punya apa-apa, istri mungkin juga belum ada yang mau. Terus nanti di akhirat celaka. Jadi terus jadi apa kita ini? Bukankah kita di dunia ini adalah mengharapkan, mendambakan sukses, selamat, beruntung dunia dan akhirat. Iya kan? Makanya dalam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira-kira ada yang belum tahu maknanya, Pak? Anak bertanya ini. Ibu-ibu, ibu-ibu, anak bertanya, Bu. Dari tadi kok nggak pernah disebut, kasihan. Sering loh ibu-ibu itu, setiap kultum jarang disebut, Pak. Dikira nggak ada orangnya, padahal di balik satir ini ibu-ibu semua itu. Anak mau bertanya, Bu, kira-kira ada atau tidak yang belum tahu maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Coba Bu tunjuk jari yang belum tahu artinya, Bu. Enggak lihat. Ana yakin insyaallah ya, insyaallah kita semua tahu makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba artikan, Pak. Antum yang punya jenggot masih muda punya jenggot panjang ya. Masya Allah, anak salut dengan jenggotnya ini. Coba artikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ngetes dari halaku anak sendiri, Pak. Meskipun ini jarang anak sampaikan, barangkali bisa. Coba artikan, Mas. Gimana? Kebaikan di dunia dan ya, terima kasih. Ya, meskipun agak minder mungkin, Pak, ya, karena masa langsung ditodong disuruh mengartikan Rabbana atina ila akhirih. Rabbana dur Gusti, nek cara tiyang Jawa, Pak. Kalau orang kita, orang Indonesia ya Allah atau ya Rob kami. Atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah atau peliharalah kami dari siksa api neraka. Terus sampai Rabbana atina, Pak, ila akhirih. Ini orang Jawa bilangnya doa sapu jagat. Ya, Mas sendiri walau alam nggak tahu kenapa kok jagat kok ada sapunya. Lagian sapunya kok doa gitu loh. Ada kan doa sapu jagat itu, kalau orang Jawa bilangnya itu, ya itu tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok sampai, Pak, kita siang dan malam berdoa dengan doa ini, lah kok kita tidak tahu artinya, Pak? Mustahil diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum baru pernah mendengarkan ya pernyataan seperti anak ini. Antum berdoa mati-matian ini.
siang dan malam. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kok tidak tahu artinya, apa yang Anda ucapkan itu kita tidak paham, mustahil mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu faktor penyebab tidak terkabulnya doa adalah si pendoa ini sendiri tidak tahu makna dan maksud apa yang dia ucapkan. Mustahil tuh Pak. Ya Allah, saya minta demikian. Tapi Anda itu sambil tiduran, sambil apa? Lindur itu apa bahasa Indonesia? Orang yang berbicara sendiri saat tidur itu bahasa Indonesianya apa? Mengigo. Nah, itu kita tidak tahu apa yang kita ucapkan. Sama Pak dengan Rabbana. Kita tidak paham. Kita bilang mindalik ya. Kita santri dari kecil masa nggak tahu maknanya. Nah, makanya faktor penyebab kenapa doa itu sulit dijawab oleh Allah, karena dalam kita mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Doa. Nah, misalnya ya akhi, bagaimana kalau saya berdoa kemudian tidak menggunakan bahasa Arab, saya menggunakan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Kromo Inggil, dan seterusnya. Apakah boleh? Nah, ini satu pertanyaan. Bagi orang yang mengetahui makna dari bahasa Arab, ini ketika berdoa, yang afdal adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun sebagian dari kita yang belum mengetahui bahasa Arab, kemudian berdoa dengan bahasa yang ia pahami sendiri, hukumnya adalah boleh. Masa pada heran Pak ini Pak? Kelihatannya kok pada bengong apa heran? Enggak ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Coba. Makanya barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, ini termasuk orang-orang yang sombong. Ya kan? Apakah ada Pak di antara kita orang yang tidak pernah meminta kepada Allah? Yang diminta mungkin salah, pergi ke kuburan, minta kepada sohibul kubur atau ahli kubur. Ini alhamdulillah dari, ya kan? Karena apa? Berdoa itu adalah ibadah. Ya kan? Dalam sebuah hadis sahih disebutkan ad-du'a'u wal ibadah. Berdoa adalah beribadah. Makanya berdoa yang ditujukan kepada selain Allah, siapapun dia, ini adalah termasuk bentuk kemusyrikan. Coba antum perhatikan, mungkin di daerah kita masing-masing, ya kan, masih banyak sebagian kaum muslimin yang ketika berdoa itu bukan minta kepada Allah, bahkan malah susah payah, capek-capek, repot-repot, harus mendatangi kuburan si anu, kuburan si fulan, hanya sekedar untuk menyampaikan hajatnya kepada para mereka. Ya kan? Alhamdulillah. Maka ini sebuah akidah yang harus kita luruskan. Ya. Kemudian, anak teringat salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi
at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Paham enggak Pak artinya ini Pak? Insyaallah ikhwan yang belajar bahasa Arab ini kecil lah ya. Insyaallah tahu semua maknanya. Kalau bagi Anda yang belum tahu, insyaallah akan saya jelaskan maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan suatu makanan, kemudian setelah makan dia mau mengucapkan doa yang bunyinya Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya barang siapa yang memakan suatu makanan kemudian berdoa, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan makanan ini dan memberikan rezeki kepadaku dengan rezeki ini tanpa daya dan kekuatan. Artinya tanpa merasa kita kerepotan dan susah payah. Maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Pak. Antum pernah nggak berdoa ini Pak? Alhamdulillah, paling ya cuma alhamdulillah doang ya kan. Kebanyakan ini mayoritas ini boro-boro Pak, sepanjang itu kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah juga lupa, ya kan? Masya Allah. Ini coba kita sedikit demi sedikit berusaha, ya kan? Berusaha mengamalkan sunnah Rasul. Apakah Anda pernah berpikir bahwa janji Rasulullah itu akan tidak ditepati oleh Allah? Tidak. Janji Rasulullah pasti, karena Rasulullah itu berbicara, ya kan? Pasti dengan wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak mungkin berbicara ngawur, tidak mungkin, kecuali beliau berbicara berdasarkan wahyu. Maka marilah ikhwan, kita sama-sama mengamalkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita lakukan tiap hari tanpa kita sadari Pak, ya kan? Coba kita hitung berapa kali kita makan. Mungkin bangun tidur kita minum Pak, atau mungkin ada tamor kita ngambil satu butir. Bangun tidur kadang-kadang itu karena kita merasa lapar. Setelah itu gosip saya roh, mungkin sebelum pergi ke jalihan bikin indomie dulu, ya kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Setelah gitu di sini ikut halakoh, ada yang halakoh bahasa Arab, ada yang halakoh tajwid. Kemudian makan lagi, ya kan? Ini masih pagi Pak, jam 10 masih pagi. Sudah berapa kali? 3 kali. Nanti habis Jumatan, kadang-kadang kita makan lagi. Nah, sebelum maghrib kita sebelum miswak kadang-kadang bawa ya kan? Bawa cake atau bawa croissant atau 7 days dan lain-lain. Nanti setelah pulang sebelum tidur kita kadang-kadang makan lagi Pak. Tapi sayang, kadang-kadang roh kita itu kadang-kadang tidak diberi makan Pak. Padahal jasad kita itu mungkin bisa 4 kali atau 5 kali kita kasih makan, tapi roh kita kadang-kadang seharian full tidak dikasih makanan. Nah ini kita harus hati-hati Pak. Tapi insya Allah saya husnudzon antum sekalian, baik dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu, kalau makan ini tidak lupa berdoa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi Pak yang harus disampaikan? Orang namanya gak persiapan ya itu Pak, itu doanya ketika setelah makan. Kalau sebelumnya ya banyak kan dari riwayat-riwayat yang menyebutkan Allahumma barik lana
fima razaqtana wa qina adzabannar, atau menggunakan riwayat yang lain juga ada. Ini yang perlu ana tegaskan tadi adalah berdoa atau memuji kepada Allah ketika setelah makan, dengan harapan sesuai dengan janji Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang mau berdoa dengan doa yang ana sebutkan tadi akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya enak tak Pak? Kita sudah makan 5 kali, dosanya diampuni 5 kali. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian bagi orang yang makan sementara dia lupa menyebut asma Allah, tidak membaca bismillah, apalagi doa, kira-kira ada berkahnya enggak Pak? Tidak ada Pak. Ya mungkin antum nyangkal ya kan, mendebat, nyatanya saya makan 2 piring juga kenyang. Padahal tadi anak enggak baca bismillah, anak juga enggak berdoa. Mana bisa dikatakan enggak berkah? Nyatanya saya juga kenyang. Duh, berkah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Pak. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa menilai dengan logika kita, ya kan? Coba antum perhatikan satu contoh. Kenapa Rasulullah SAW kok mensunnahkan kepada umatnya untuk istiyak atau menggunakan siwak? Baik kita sebelum sholat, baik kita sebelum membaca Al-Quran, ya kan? Atau kita misalnya mau berceramah dan seterusnya, disunahkan untuk menggunakan siwak. Kira-kira apa Pak berkahnya Pak? Apa rahasianya? Mungkin kita kan nggak tahu kan? Secara logikanya kasat mata kita nggak bisa melihatnya. Tapi di balik itu Pak, di balik kita menggunakan siwak ini, Masya Allah, salah satu manfaat dan faedah dari kita menggunakan siwak adalah siwak itu mengandung zat yang bisa menguatkan otot-otot gigi kita, sehingga kita selalu memperbanyak menggunakan siwak. Insya Allah kekuatan otot dalam gigi kita semakin kuat. Makanya termasuk kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersiwakan. Kira-kira antum sudah punya semua apa belum? Coba ada berapa yang punya siwak di sini Pak? Kirain antum mau bagi. Masya Allah. Yang dekat dulu. Kelihatannya sepele toh Pak. Padahal harganya berapa satu tuh Pak? Rp1. Kadang 2 hari udah kering. Loh, kelihatannya sepele Pak. Ya mungkin antum juga mendebat lagi. Oh, pernah saya lihat pakai siwak. Gitu. Oh gitu ya. Apakah saya kalau bersiwakan Ini ada yang pamer di depan antum? Enggak kan? Ada yang naruh Ya, betul. kebetulan alhamdulillah, alhamdulillah hari ini lupa. Lupa loh Pak, lupa itu ya mundur toh. Ya kan nggak sengaja. Ya kan namanya juga lupa. Cobalah mari kita biasakan Pak. Jangan itu kan budaya orang Saudi. Bukan budaya orang Saudi. Bahkan dulu Pak, anak ketika masih di Indonesia, ceritanya kan ada paman itu pulang dari hajian, dan kemudian membawa oleh-oleh siwak. Yang mungkin belinya udah siwak yang sudah kering itu, ya. Kemudian bapak saya dikasih. Saya berpikir, oh orang Arab itu kalau mau gosok gigi, pasta sikat giginya itu menggunakan piring, bukan menggunakan yang beli dari toko itu. Pikiran saya seperti itu. Jadi ngambil pasta odol kata orang Jawa, atau makjun asnan kata orang Arab. Saya pikir siwaknya itu pucuknya dikasih itu baru digosok-gosokin gini. Ya namanya orang kecil, ya anak kecil loh. Dulu pikiran saya seperti itu. Padahal sebetulnya bukan. Tanpa menggunakan air pun, ya kan? Dengan dalam keadaan kering pun, ya kan? Kita disunahkan menggunakan siwak. Saya mau nyoba Pak, di antara antum, baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya ngetes satu saja. Mau bertanya saya, bagaimanakah bunyi doa ketika kita menggunakan siwak
Yang bisa saya kasih hadiah, Pak. Insya Allah. Coba tunjuk jari yang bisa, yang sudah hafal. Doa ketika kita menggunakan siwak. Ada nggak? Ada? Kalau nggak ada ya sudah. Saya yang bertanya ya saya sendiri yang jawab, nggak apa-apa lah. Kalah saya. Coba yang punya pulpen, ambil kertas kosong ditulis. Ya. Doanya singkat, Pak. Tapi insya Allah karena kita ini ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapat berkahnya. Pendek doanya, Pak. Pendek, ya kan? Tapi kalau kita insya Allah mau melaksanakan, pasti akan mendapat berkahnya. Insya Allah. Doanya seperti ini. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Yang artinya kurang lebih, ya Allah barik li fihi, berikanlah berkah kepadaku di dalamnya, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha kasih sayang atau yang maha belas kasihan. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Insyaallah seperti itu yang bisa Anda sampaikan, karena yang mulia Ustaz Abu Ziyad sudah di tengah-tengah kita. Oleh karena itu dari kita cukup sekian. Atas segala kekurangan mohon maaf, dan atas segala partisipasinya saya ucapkan jazakumullah khairan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diambil alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu